Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Next. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Kawasan Konservasi Perairan atau sering disingkat dengan KKP menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor per 30 Permen per 2010 adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Indonesia mencanangkan memiliki kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektar pada tahun 2020. Saat ini tercatat sudah sekitar 15 juta HA kawasan konservasi dan terus dilakukan upaya untuk meningkatkan jumlah luas tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambah luasnya kawasan konservasi perairan secara keseluruhan, pemahaman tentang pengelolaan kawasan konservasi yang ideal juga semakin berkembang. Hingga saat ini dikenal adanya beberapa kategori yang menandai ideal tidaknya suatu kawasan konservasi baik nasional maupun daerah. Next. Mengelola sebuah kawasan konservasi merupakan sebuah proses panjang untuk sampai pada tujuan besar pengelolaan. Berbagai kawasan konservasi di tanah air mengalami proses panjang untuk sampai pada pencapaian tujuan-tujuan pembentukan dan pengolahannya. Dimulai dari perencanaan untuk dicadangkan, lalu pencadangan dan memperoleh legalitas dan pengakuan. Kemudian pengelolaan sumber daya secara minimum, lalu meningkat menjadi pengelolaan sumber daya secara optimum. Sampai kepada level tingkat landas, di mana KKP sudah memperoleh berbagai bonus dari pengelolaan. Proses-proses tersebut membutuhkan waktu yang bisa sampai berpuluh-puluh tahun. Untuk memudahkan proses pengolahan suatu kawasan, maka penting untuk diketahui tentang kategori pengelolaan KKP yang ideal ada dalam pengelolaan suatu kawasan konservasi. Next. Ada 7 kategori pengelolaan kawasan konservasi perairan. Yang pertama, perencanaan dan desain kawasan konservasi perairan atau KKP. Suatu wilayah yang akan dijadikan kawasan konservasi penting memiliki rencana kawasan dan desain kawasan. Perencanaan kawasan akan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan KKP. Di dalam perencanaan dapat desain KKP yang akan dibentuk dan dikelola. Karakteristik setiap perairan cenderung berbeda dengan wilayah perairan lainnya. Hal ini mempengaruhi perencanaan kawasan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Windah. Kepada Windah, silakan. Perencanaan dan desain KKP akan menggambarkan visi yang akan dicapai dari pengelolaan KKP tersebut. Misalnya, suatu kawasan direncanakan untuk menjadi wisata bahari untuk kesejahteraan masyarakat, maka desainnya akan banyak menggarisbawahi hal-hal yang berhubungan dengan wisata bahari. Demikian pula halnya KKP yang direncanakan untuk menjaga stok biodiversity akan memiliki desain yang menitik beratkan pada penjagaan stok sumber daya. Desain kawasan juga akan mengcover seluruh spot yang memiliki peran dalam pencapaian tujuan pengelolaan. Yang kedua, pelibatan stakeholder. Stakeholder merupakan segenap elemen yang punya kepentingan terhadap sesuatu,
baik dalam hubungannya dengan ruang ataupun waktu. Stakeholder dalam suatu kawasan atau wilayah perairan termasuk di dalamnya masyarakat, pelaku utama, atau nelayan, pembudidaya, pengelola, dan pemasaran skala kecil. Pelaku usaha perikanan maupun masyarakat tani atau kebun di pesisir dan pariwisata. Stakeholder juga termasuk pemerintah pusat dan daerah dengan berbagai jenis institusinya seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perencanaan, dan pembangunan daerah atau BAPEDA, perindustrian, perdagangan, dan koperasi, serta perhubungan. Stakeholder juga mencakup berbagai lembaga non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, terutama yang membidangi tentang pengelolaan kawasan konservasi perairan. Stakeholder juga mencakup lembaga-lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang terdapat di dalam kawasan atau memiliki keterkaitan dengan kawasan tersebut, serta lembaga-lembaga masyarakat seperti lembaga adat dan sejenisnya yang turut memiliki andil dalam mempengaruhi perilaku dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ike. Terdapat berbagai LSM atau NGO yang bergerak dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Ada yang wilayah kerjanya lokal dan ada pula yang sampai di tingkat internasional. NGO ini banyak melakukan pengkajian dan pendampingan ke masyarakat secara intensif dalam membangun kawasan mereka. Contohnya NGO seperti Konservasi Internasional, WWF atau World Wide Foundation. Selanjutnya, dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, mulai dari proses pencadangan dan perencanaan serta pembuatan desainnya harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di tempat itu. Biasanya kegiatan kumpul bersama dengan lokal karya dan sejenisnya difasilitasi oleh NGO atau LSM bekerjasama dengan lembaga pemerintah tertentu dan mengundang berbagai stakeholder terkait. Keterlibatan stakeholder akan memantapkan proses perencanaan dan mengeliminir kemungkinan masalah dan konflik yang bisa muncul kemudian. Tiga, kepatuhan dan penegakan hukum. Dalam dunia perikanan, kita mengenal hukum batas daerah penangkapan atau zona penangkapan. Juga mengenal aturan tentang alat tangkap yang boleh dan tidak boleh digunakan di daerah tertentu, serta hukum tentang spesies yang dilindungi. Tetapi faktanya, banyaknya illegal fishing yang terjadi di depan mata masyarakat itu sendiri, dan kurangnya upaya penegakan hukum yang serius dari aparat. Selanjutnya, keberadaan aturan serta kepatuhan terhadap aturan akan mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan berjalan dengan baik. Semua perencanaan dan desain pengelolaan kawasannya hanya akan berjalan efektif jika ada kepatuhan terhadap hukum. Sumber daya alam sangat rentan terhadap degradasi oleh eksploitasi, apalagi dengan motivasi masyarakat untuk alasan ekonomi dan bertahan hidup. Dengan adanya aturan yang ditegakkan, maka akan meminimalisir pelanggaran dan meminimalisir tingkat kerusakan sumber daya. Selanjutnya dibacakan oleh yaitu selanjutnya monitoring dan evaluasi. Monitoring atau pemantauan adalah kegiatan melihat proses pengelolaan kawasan dan menyesuaikan dengan pencapaian tujuan pengelolaan berkelanjutan. Dari hasil pemantauan akan diketahui ada tidaknya perubahan yang terjadi pada sumber daya berdasarkan rentang waktu, periode pemantauan, dan sebesar-besar perubahan yang terjadi jika ada. Selanjutnya, pengembangan ekonomi berkelanjutan.
Suatu kawasan konservasi perairan sebagai wilayah yang berada pada pesisir dan laut pada umumnya memiliki potensi sumber ekonomi berkelanjutan. Pesisir dan laut secara umum memiliki potensi perikanan, pariwisata bahari, dan jasa. Potensi tersebut jika dikelola dengan baik akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkelanjutan bagi masyarakat kawasan. Contohnya budidaya ikan dan rumput laut. Oke, selanjutnya operasional lapangan. Pengelolaan kawasan konservasi perairan sangat bergantung pada operasional lapangan yang meliputi pengawasan dan patroli. Operasional lapangan membutuhkan dana yang cukup besar dan komponen pendukung yang harus memadai. Operasional lapangan berkembang seiring perkembangan pengelolaan kawasan konservasi. Bisa dimulai dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas. Selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan untuk pengawasan dari Pokmaswas tersebut. Kebutuhan akan pos pengawasan, speedboat pengawasan atau perangkat pengawasan seperti HT, senjata api, GPS, dan sebagainya bisa secara perlahan dipenuhi satu persatu berdasarkan prioritas dan kemampuan dana pengelolaan. 7. Manajemen administrasi dan lapangan. Selanjutnya Rejaki. Keuangan kawasan konservasi bisa bersumber dari dana pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan dari bantuan badan internasional. Sumber keuangan kawasan konservasi juga bisa berasal dari entrance fee atau tarif masuk kawasan seperti yang berlaku di Raja Ampat, Papua Barat, yang sekian persen tarif masuknya adalah untuk pengelolaan kawasan konservasi. Administrasi dan pengelolaan keuangan untuk kegiatan pengelolaan kawasan konservasi harus tertata dengan baik, mengingat jangkauan pengelolaan cenderung berjangka panjang. Selain itu, banyaknya stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan bisa bermakna banyaknya kepentingan yang menanggung bagian kucuran dana. Oleh karenanya, administrasi keuangan harus benar-benar berjalan baik, transparan, dan senantiasa bisa dimonitor. Next. Terima kasih. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, boleh bertanya. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Maksimal 3 pertanyaan ya.